Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Aditya Edwin. Dan ini adalah video terakhir ya di kelas Simple Landing Page ini. Dan mungkin ini adalah video yang teman-teman tunggu karena di video ini saya akan mengajarkan bagaimana membuka jasa pembuatan landing page untuk mencari income atau uang dari pembuatan landing page ini. Jadi selain kita bisa menggunakan landing page ini untuk diri kita sendiri, kita juga bisa mencari income tambahan ya dari membuka jasa pembuatan landing page. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan dua cara inti. Jadi dari tiga cara saya akan jelaskan dua cara ya teman-teman. Kenapa cuma dua cara? Karena cara ketiga ini butuh waktu yang lama atau mungkin harus buka kelas baru lagi saya nantinya. Cara pertama yaitu dengan menjadi freelancer atau pekerja lepas. Cara kedua yaitu menawarkannya atau menjualnya dengan cara gratisan organik di media yang ada, baik itu di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain segala macamnya. Nah, cara ketiga yang mungkin nanti tidak akan bisa saya jelaskan adalah dengan membuat digital agensi ya, digital marketing. Dimana di sini teman-teman harus buat dulu landing page-nya ya, seperti landing page yang saya tampilkan di laptop saya saat ini. Kemudian teman-teman harus persiapkan segala sesuatunya, from registrasinya, from ordernya gitu, portofolionya harus siap semua di dalam ini teman-teman. Dan ini tidak bisa saya jelaskan secara rinci, tetapi setidaknya teman-teman dapat gambarannya. Jadi kalau membuat digital agency, silahkan sediakan websitenya, kemudian berikan penawaran-penawaran di dalam websitenya seperti ini. Nah, kalau saran saya, langkah pertama memang ini yang teman-teman buat. Silahkan buat website digital agency seperti ini untuk meningkatkan branding teman-teman nantinya, baik itu untuk menjualnya di freelancer sebagai freelancer atau penawaran di Facebook, Instagram, dan media-media lainnya. Jadi silakan buat seperti ini terlebih dahulu teman-teman. Nah ya, jasa pembuatan landing page teman-teman bisa gunakan template yang saya gunakan ini juga, silakan dan ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, bagian pertama tentang menjadi seorang freelance. Nah, di zaman serba digital ini tidak sulit lagi untuk menjadi seorang freelance karena sudah banyak tempat-tempat penyedia freelancer secara online ini. Nah, kalau di Indonesia saya sarankan dua tempat, yaitu project.co.id dan seribulancer.com. Nah, kenapa di dua tempat ini? Karena untuk proses registrasi dan penggunaannya sangat mudah, tidak banyak titik bengeknya lah. Kalau di tempat lain mungkin terlalu banyak syaratnya ya, ataupun skalanya terlalu besar sehingga pesaingnya terlalu banyak teman-teman. Nah, sedangkan pasar ini saya rasa pesaingnya tidak terlalu besar, mungkin dari jutaan orang di Indonesia pesaingnya cuma 50-an orang atau 100 orang yang ikut bersaing untuk mendapatkan project di dalam ini. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman silakan yang pertama saya akan jelaskan tentang project.co.id. Silakan buka project.co.id dan teman-teman klik registrasi ya. Nah, untuk pendaftaran saya tidak akan jelaskan, silakan klik registrasi dan masukkan form yang ada di sini ya, isi yang ada di sini. Oke, saya anggap teman-teman sudah mendaftar dan di sini kita akan login ya teman-teman. Saya akan login menggunakan akun saya pribadi. Sip. Nah, kemudian kalau sudah login, jadi ada menu-menu di atas ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, di sini ada cara kerja. Dan saya rasa tidak perlu teman-teman baca lagi karena saya sudah akan menjelaskan sedikit di sini. Tetapi untuk lebih detailnya silakan teman-teman baca sendiri juga nggak masalah. Kemudian di bagian project. Nah, di bagian project inilah kita bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Jadi seandainya Anda pengen menawarkan jasa pembuatan landing page, maka di sini Anda browse project ya. Anda akan cari project-project orang-orang yang membutuhkan jasa pembuatan landing page. Atau ketika Anda butuh orang lain, misalkan Anda butuh orang untuk mengiklankan produk Anda create project ya. Kita cari orang yang ingin yang bisa mengiklankan produk kita, misalkan seperti itu. Kemudian di bagian service ya, ada browse service dan browse user, saya tidak akan jelaskan secara rinci. Yang jelas ini berupa jasa ya teman-teman. Kemudian produk, nah di dalam project.co.id kita juga bisa menjual produk digital ya teman-teman. Kemudian bisa menjadi affiliate, masuk ke grupnya, dan yang paling penting di sini ada akun kita. Oke, nah dari sekian banyak ini yang nanti akan teman-teman operasikan adalah di bagian project. Oke, yang pertama teman-teman harus optimasi akun terlebih dahulu. Silakan teman-teman pergi ke my akun, lalu masuk ke my profile teman-teman. Jadi setiap teman-teman login di situs freelancer manapun, yang pertama harus Anda lakukan adalah optimasi profil dan portofolio Anda.
Nah, di sini ada profil kita, teman-teman bisa klik edit profil. Nah, silakan edit profil sesuai dengan profil teman-teman masing-masing gitu. Dan yang paling penting di bagian bawah ini ada self introduction. Anda harus kenalkan siapa diri Anda ya. Di sini teman-teman harus bisa membangun personal branding yang kuat dalam suatu jasa tertentu. Misalkan tadi jasa pembuatan landing page, ya Anda kenalkan diri Anda bahwa Anda adalah seorang pembuat landing page gitu, dan Anda buat di sini link-link yang membuktikan ya, portofolio maksud saya, yang membuktikan bahwa Anda adalah orang yang berkompeten. Nah, di sini seperti yang saya lakukan, saya memperkenalkan diri saya bahkan sebagai founder di kampus marketing, dan saya bisa memberikan jasa pembuatan landing page ya, jasa berikan di Facebook, jasa email marketing. Karena saya mentor di sini. Nah, sebenarnya saya buat seperti ini adalah untuk mempromosikan kampus marketing, teman-teman. Oke. Jadi kenapa tadi saya katakan silakan teman-teman buat ini terlebih dahulu. Jadi ini nantinya teman-teman bisa copy. Nah, ini linknya teman-teman bisa copy ke self introduction ini. Ya, teman-teman bisa taruh di sini nantinya. Jadi orang-orang tahu bahwa Anda memiliki jasa digital agency gitu. Oke, kemudian teman-teman, yang bagian bawah ini ada skill ya teman-teman. Nah, silakan input skill-skill yang teman-teman miliki ya. Seperti di sini ada affiliate marketing, email marketing, internet marketing, kemudian website template gitu, ada WordPress. Nah, kalau di landing page karena kita buat dari WordPress, teman-teman wajib menginput yang ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah optimasi profilnya, kita optimasi portofolio. Ya, silahkan di save lalu kita back ke sini. Kita akan masuk ke menu portofolio. Nah, di portofolio ini Anda harus memaparkan kinerja-kinerja atau kerja-kerja yang sudah Anda buat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Bang, tetapi ini saya baru mulai nih membuat jasa pembuatan landing page. Gimana saya bisa membuat portofolio? Nah, teman-teman bisa lakukan dengan mudah, yaitu dengan membuat landing page lagi. Jadi di sini teman-teman, ini kan ada, sebentar ya, kita masuk dulu ke WordPress. Oke. Nah, jadi teman-teman, dalam satu WordPress ini kan kita bisa buat banyak page, teman-teman, banyak halaman. Nah, teman-teman buat baru halaman ini, silakan masuk ke menu page dan add new seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kemudian Anda input template dan poster lainnya ke situ. Dan Anda buat linknya menjadi misalkan ya, ini domain utamanya seperti ini, kemudian kita buat di sini demo 1. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya teman-teman. Teman-teman bisa menampilkan portofolio sebagai demo pertama gitu. Nah, template ini nantinya teman-teman bisa screenshot ya dengan cara teman-teman searching di sini. Cari yang namanya snipping tool. Nah, ini ya, snipping tool, kemudian teman-teman klik new, teman-teman ambil layar ini. Oke ya, kurang lebih seperti ini aja sudah cukup, dan teman-teman klik save aja. Nah, kalau di sini, kalau di sini saya membuatnya dengan tampilan yang lebih menarik ya, saya desain lebih menarik, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi kalau mereka, orang-orang yang tertarik dengan Anda, maksud saya kalau mereka melihat ini ya, melihat tampilan seperti ini, mereka akan tertarik gitu kan. Wah, ternyata si Fadil ini emang udah sering nih membuat landing page seperti ini. Oke lah, saya approve pekerjaannya gitu. Nah, jadi silakan teman-teman optimasi bio seperti ini. Nah, kemudian tugas terakhir adalah mencari pekerjaan. Oke, caranya teman-teman, ketika sudah mengoptimasi profil dan bio, teman-teman klik menu project dan teman-teman klik browse project. Karena di sini kita akan mencari orang-orang yang membutuhkan jasa kita, teman-teman. Baik, kita telah masuk ke dalam browse project dari project.co.id. Nah, di sini ada berbagai macam project yang sudah diinput oleh orang, teman-teman, oleh orang yang membutuhkan kita gitu. Nah, karena kita akan membuka jasa landing page, maka teman-teman cukup membuat di sini adalah landing page. Atau teman-teman juga bisa membuat website di sini, karena ada orang yang tidak paham tentang landing page, mereka mungkin hanya menginput website gitu, seperti butuh untuk pembuatan website. Jadi teman-teman, kita memiliki template landing page seperti ini bukan cuma untuk membuat landing page, tetapi juga untuk membuat website ya, karena banyak di luar sana orang yang tidak paham apa itu landing page, orang lebih tahu tentang website. Jadi selain landing page di sini, teman-teman bisa mencari browse kata kunci yaitu website.
Baik, di sini ada yang butuh WordPress template yang bisa dikostumasi, kemudian ada jasa desain web landing page. Nah, ini mereka butuh jasa desain web landing page. Dan kita cek di sini, dia punya budget 500 sampai 1,5 juta. Dan yang sudah ngebid ya, yang memasukkan data dirinya, maksud saya yang ingin mendapatkan pekerjaan ini adalah 47 orang. Dan ini memang termasuk banyak, tetapi kalau kita hitung di luar sana ada jutaan digital agensi teman-teman ya. Mungkin ada jutaan atau ribuan lah setidaknya digital agensi, yang mana di sini hanya ada 47 persaingan yang akan kita terima. Jadi teman-teman boleh teman-teman press new bid di sini nantinya. Teman-teman juga bisa cari yang lainnya. Oke ya teman-teman. Nah, saya anggap yang ini aja ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa budgetnya sekitar 500.000. Kemudian pekerjaannya finish dalam 7 hari. Jadi teman-teman bisa klik place new bid. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara ngebid yang benar gitu. Oke. Nah, di sini hal yang pertama teman-teman harus optimasi lagi, harus sesuaikan harganya. Untuk di awal, jika Anda belum pernah menerima pekerjaan sekalipun dan belum pernah mendapatkan rating, silakan masukkan harga yang paling murah. Karena di sini 500.000, kita input 500.000. Oke, jangan jual mahal terlebih dahulu karena di sini kita butuh rating terlebih dahulu teman-teman. Ketika kita sudah punya rating yang tinggi, silakan kita bisa jual harga tinggi. Oke, kemudian kita masuk ke bagian mistake, di mana di sini adalah pesan-pesan yang harus kita buat kepada klien kita gitu. Di mana di sini teman-teman harus menguasai copywriting ya, sedikit copywriting, tetapi nggak perlu ribet-ribet. Di sini yang perlu teman-teman buat adalah 3 hal. Pertama adalah pengenalan, kedua portofolio Anda, dan ketiga adalah kontak person Anda. Nah, di sini misalkan ya kita buat bismillah gitu. Halo, salam kenal Bapak atau Ibu. Saya Fadil gitu ya. Founder dari, nah kita copy nih jasa ini ya, web ini. Jadi silakan domain Anda di copy. Sebentar. Oke, kita copy dan kita masukkan ke sini ya. Nah, founder dari ini. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini dan saya juga memiliki skill di bidang ini. Pokoknya intinya seperti itulah teman-teman. Teman-teman bisa buat segala macam hal di sini, dan di sini ditambahkan berikut portofolio saya gitu. Nah, teman-teman cantumkan nih portofolio yang sudah teman-teman buat tadi ya, cantumkan linknya di sini, atau teman-teman bisa suruh di sini untuk cek portofolio saya, silakan cek di profil saya gitu. Oke, kemudian kontak person ya. Jika ada pertanyaan silakan WA ke. Nah, kuncinya di sini teman-teman, kalau menginput nomor WA jangan seluruhnya angka, tapi kombinasikan dengan huruf. Kenapa? Karena kalau angka semua itu nanti project kita ini, bid kita ini bisa ditolak oleh project.co.id. Nah, misalkan teman-teman nomor HP-nya adalah 08 1993 27 8330. Nah, di sini angka 0 kita ganti menjadi huruf O. Angka 1 kita ganti menjadi huruf L. Ya, kemudian apalagi nih, angka O kita ganti huruf 0 gitu. Huruf O ya. Angka 0 kita ganti huruf O maksud saya. Nah, kemudian yang bisa diubah pokoknya seperti itulah. Jadi jangan seluruhnya nomor ya, karena nanti bisa ditolak. Oh ya, di sini juga teman-teman, setelah pengenalan ini ya, teman-teman harus sedikit menjelaskan tentang harga ini. Misalkan yang 500.000 ini termasuk apa aja sih gitu. Atau Anda bisa berikan bonus, misalkan 500.000 ini adalah jasa untuk membuat landing page-nya sesuai dengan portofolio saya. Kalau 750.000 saya kasih bonus hosting gitu. Misalkan seperti itu. Jadi nanti ini harganya masih bisa kita ganti di treat ya teman-teman. Jadi di sini ada fitur treat-nya. Oke. Nah, saya anggap sudah seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan captcha-nya lalu klik paste new bid. Nah, kalau sudah ya, kita akan mendapatkan notifikasi di email nantinya. Jadi teman-teman pastikan cek email terus, di mana nanti di email itu kita bisa cek apakah bid kita diterima atau ditolak.
Kalau ditolak ya kita cari pekerjaan yang lain, kalau diterima alhamdulillah kita mulai bekerja. Nah, kalau sudah mulai bekerja, teman-teman bisa cari projectnya di My Account, klik My Project. Nah, di sini kita akan lihat project-project yang sudah kita buat dan sudah kita terima gitu. Oke, misalkan ini kebanyakan saya membayar orang sih di sini, bukan saya yang bekerja. Yang lama ya, saya cek yang lama dulu. Sebentar ya teman. Nah ini dia ya, jasa iklan produk ke FVS. Nah, boleh kita cek sama-sama. Jadi di sini ada orang yang butuh jasa iklan di Facebook Ad dan Instagram Ad. Dan kebetulan waktu itu ini udah setahun yang lalu ya, kapan ini ya? Ya setahun yang lalu teman-teman. Ya kebetulan dia lagi butuh nih jasa FB Ad dan Instagram Ad. Ya sudah, saya bid gitu ya. Kita cek di trade. Nah ini trade yang saya sebut tadi. Nah ini adalah bid dari saya ya. Teman-teman bisa cek. Hai, assalamualaikum, perkenalan dari saya. Saya adalah trainer di sini. Kemudian saya jelaskan perjanjian terakhir saya adalah dipercaya oleh panitia Futur Edu Expo for Kids di Semarang ya. Jadi saya pernah juga menjadi advertiser di sini. Ini lumayan besar skalanya teman-teman. Kemudian saya jelaskan detail pekerjaannya seperti ini. Nah, saya jelaskan secara rinci jadi agar dia tahu bahwa saya memiliki skill di bidang ini teman-teman. Nah, kemudian saya jelaskan yang dibutuhkan apa aja, yaitu akun business manager, desain iklannya, kalau website untuk tanam pixel kalau dia punya websitenya, kemudian budget iklan yang sudah Anda transfer ke akun. Nah, di sini maksud saya adalah budget iklan di akun business manajernya. Dan ini info lainnya adalah WA dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian di-approve ya teman-teman. Oke, di sini owner meng-approve gitu ya. Dan saya cuma setting beberapa jam doang teman-teman ya. Saya dibayar sebesar, nah ini 200.000 cuma beberapa jam. Inilah enaknya digital agency teman-teman. Dan ini sangat lumayan sih, walaupun termasuk rumah murah, tapi lumayan teman-teman untuk meningkatkan rating saya. Di sini saya mendapatkan rating 5 loh teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini, poin saya juga sudah lumayan tinggi. Nah, hasil pekerjaan karena sudah selesai saya lampirkan di sini teman-teman, bukti-bukti pekerjaan saya. Oke, seperti itulah kurang lebih. Setelah teman-teman nanti proyeknya di-bid atau diterima klien, kita akan bekerja seperti ini. Kita akan saling kontak di menu My Akun, My Project, dan di bagian trade ya. Kita bisa balas-balas pesan di sini. Ataupun di WA yang sudah kita berikan tadi teman-teman. Baik, demikian untuk cara yang pertama menjadi freelancer. Di video kedua nanti akan saya jelaskan freelancer yang di 1000 lancar ya teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya.